Presiden Jokowi buka Rakernas 5 Projo di Balkendes, Borobudur, Magelang. Jelang perhelatan politik nasional Pilpres 2024, Ormas pendukung Presiden Joko Widodo Projo menggelar rapat kerja nasional 5 Projo untuk menentukan arah politik organisasi ke depan. Rakernas 5 Projo melibatkan 4.000 pengurus se-Indonesia dan warga Borobudur yang bertujuan untuk menyatukan arah dan gerak organisasi menuju Pilpres 2024. Rapat kerja nasional Rakernas 5 Projo digelar di Balkondes The Gate Villa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu 21 Mei 2022. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengawali sambutannya mengatakan bahwa penentuan haluan baru Projo menjadi keniscayaan dalam menghadapi dinamika ke depan. Menurut tema Rakernas 5 Projo 2022 menjelaskan haluan baru Projo menuju 2024 yang diartikan sebagai ikhtiar meneruskan kemajuan yang dicapai pemerintah Presiden Jokowi dengan mencari pelanjut yang tepat pada Pilpres 2024, papar Budi. Haluan baru itu tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi yang juga Ketua Dewan Pembina Projo. Calon pelanjut kemudian akan ditentukan melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya. Jadi sampai sekarang Projo tidak memiliki preferensi capres. Preferensi akan ditentukan sesuai kehendak rakyat. Bagaimana mekanisme inilah antara lain yang akan dibahas dalam Rakernas 5, ujar Budi Ari. Sementara itu, pada pembukaan Rakernas 5 Projo dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, kita semua harus menyadari bahwa akibat pandemi 2 tahun lebih kondisi ketidakpastian menjadi sangat meningkat. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan lebih besar, adanya perang Rusia dengan Ukraina, tetapi semua negara mengalami dampaknya. Khususnya di Indonesia berdampak pemulihan tahun ini tertunda, tutur Presiden Jokowi. Dewan Pembina Pusat Projo menyoroti 3 aspek dalam sambutannya. Yang pertama, di seluruh dunia mengalami kenaikan harga terutama energi BBM, gas, serta listrik. Yang kedua, terkait pangan di negara lain mengalami kenaikan harga. Diambilkan contoh di Amerika Serikat, susu bayi mahal bahkan mengalami kelangkaan. Namun di Indonesia masih stabil karena adanya subsidi pemerintah. Tapi kita bisa bertahan sampai kapan? Kembali kita bersyukur sudah 3 tahun tidak mengimpor beras, yang biasanya kita mengimpor 1 sampai 1,5 juta ton per tahun. Sudah 3 tahun ini kita tidak impor. Ini yang harus kita pertahankan. Syukur stoknya bisa kita berbesar, artinya produktivitas petani harus ditingkatkan, tegas Presiden Jokowi. Lalu masalah minyak goreng bukan persoalan mudah. Sudah sejak awal Januari mengalami kenaikan harga, sama seperti harga pangan. Presiden berjanji terutama untuk minyak goreng curah dalam waktu 1-2 minggu akan kembali normal ke harga Rp14.000 per liter. Presiden menganjurkan dengan adanya kenaikan global yang tidak ada kepastian seluruh masyarakat untuk hemat sehingga pada keadaan-keadaan tertentu rakyat maupun negara punya cadangan, ujar Presiden.
Yang ketiga terkait urusan politik, beliau meminta jangan tergesa-gesa dulu terkait calon Pilpres 2024 mendatang. Kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar dulu karena dinamika politik sekarang belum jelas. Partai apa yang mencalonkan siapa belum jelas, tutur Presiden. Nanti kita akan buat pertemuan besar untuk seluruh relawan, tidak hanya Projo saja, namun semua relawan untuk menunjukkan bahwa seluruh relawan masih solid dan satu serta tetap semangat karena yang kita miliki adalah sebuah kapal besar, pungkas Presiden Joko Widodo dengan tegas. Terima kasih telah mengikuti berita ini pemirsa, semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila suka dengan acara ini silahkan klik tombol like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Salam sejahtera semua, saya Hadi Purwono, ASN TV mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.